Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Falmatukonsina dengan NIM 21114405 dari kelas 21 F09. Kali ini saya akan menjelaskan e-book Business Organization, The External and Internal Environment. Lingkungan bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan internal, namun juga dari luar eksternal. Organisasi bisnis. Sebuah bentuk organisasi yang melakukan sebuah proses sumber daya ekonomi serta melibatkan keahlian personel yang ada di dalam sehingga tercipta sebuah output yang ditujukan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Secara garis besar, lingkungan bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan bukan pasar atau non-market environment. Faktor-faktor lingkungan bisnis. Faktor lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal, yaitu institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Sedangkan lingkungan internal, yaitu sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Yang pertama, lingkungan eksternal memiliki efek yang lebih langsung pada operasi sehari-hari perusahaan dan memiliki pengaruh yang lebih umum. Macam-macam lingkungan eksternal. 1. Lingkungan eksternal makro, umum atau konseptual. Lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terdapat kegiatan usaha. Contoh lingkungan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografis, teknologi, hukum, etis. Selanjutnya, yang kedua, lingkungan eksternal mikro, langsung, atau operasional. Lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contoh lingkungan yaitu sumber daya atau pemasok, pelanggan, pesaing. Lingkungan eksternal makro atau umum atau konseptual. Yang pertama, politik, keterlibatan pemerintah dalam kerja ekonomi, perkembangan dalam lingkungan politik yang dibatasi gerak-geriknya oleh norma-norma hukum dan lembaganya. Ekonomi, yang perlu dianalisis adalah siklus ekonomi, gejala inflasi dan deflasi kebijakan moneter, serta neraca pembayaran. Sosial budaya dan demografis. Pengaruh dan perkembangan sosial budaya memiliki pengaruh penting pada operasi bisnis, seperti halnya perubahan demografis. Teknologi. Investasi dalam teknologi dan inovasi sering dilihat sebagai kunci keberhasilan suatu perusahaan dan telah digunakan untuk menjelaskan perbedaan daya saing relatif dari berbagai negara. Hukum. Hukum biasanya mengatur antara lain status organisasi, hubungannya dengan pelanggan dan pemasoknya, serta prosedur dan aktivitas internal tertentu. Etis. Pertimbangan etis penting pada perilaku bisnis, terutama di antara perusahaan yang lebih besar dan lebih terkenal. Lingkungan eksternal mikro atau langsung atau operasional. Sumber daya pemasok. Beberapa aspek operasi pasar, sumber daya atau bahkan aktivitas pemasok individu dapat memiliki dampak mendasar pada keberhasilan organisasi dan cara organisasi itu menyusun prosedur dan proses internalnya. Pelanggan. Pelanggan sangat penting bagi semua organisasi dan kemampuan baik untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang dipandang sebagai salah satu kunci untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi. Pesaing. Pesaing baik langsung maupun tidak langsung merupakan bagian penting dari konteks di mana banyak perusahaan beroperasi dan merupakan faktor yang sama dapat diterapkan pada sisi input maupun output. Bisnis dan pengaruhnya dapat dilihat dalam perubahan struktur di banyak ekonomi industri maju. Kreditur. Perusahaan perlu memperhatikan kreditur atau kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial.
atau institusi keuangan ataupun individu yang memberikan pinjaman dana. Yang kedua, lingkungan internal, yang berhubungan langsung dengan studi lingkungan bisnis, pendekatan untuk memahami organisasi, struktur organisasi, dan fungsi utama dalam perusahaan. Pendekatan untuk organisasi dan manajemen. Yang pertama, pendekatan klasik. 2 subpengelompokan penting yang dikenal sebagai manajemen ilmiah dan birokrasi. 2 pendekatan hubungan manusia. Menekankan pentingnya orang dalam situasi kerja dan pengaruh faktor sosial dan psikologis dalam membentuk perilaku organisasi. 3 pendekatan sistem. Membantu untuk mengintegrasikan pekerjaan sebelumnya pada struktur orang dan teknologi dengan menggambarkan organisasi sebagai sistem sosio-teknis yang berinteraksi dengan lingkungan mereka. Yang terakhir, daftar pusaka. Saya mengambil e-book yang ditulis oleh Ian dan Chris Britton yang berjudul The Business Environment yang dirilis pada tahun 2006. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.